Baik, saudara-saudara, untuk ulang tahun saya menyampaikan kepada kita, saudara-saudara, paling tidak bagian pertama ini standar. Saya berkhotbah tentang ulang tahun dan saya suka bicara ini di beberapa tempat. Pertama, saudara, kedewasaan itu ada tiga. Dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita pun berat badan hanya 37, mas sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut kayak ada 3. Satu di bawah sini, satu lagi. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, cocok, gumuk. Gitu. Itu pertama. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun maka itu kan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia, lu lihat apa? Oh, itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang suka bakorek bilang, di Lelogama ada. Di Lelogama ada. Di ini gereja juga ada. Dia paham apa? Wah, jangan coba omong, itu bahaya itu. Jadi badannya besar, belum tentu psikologinya dewasa. Amin kok? Ketiga, dewasa iman. Dewasa iman tuh saya suka pakai contoh ini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Bisa? Bisa kok tidak? Tidak kok bisa? Bisa kok tidak? 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Dia minta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis bilang, Tuhan tolong kasih ringan ini beban. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu dia pun kuat seperti apa. Amin kok? Saudara punya masalah kok? Ada masalah kok tidak? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Ya. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu namanya masalah. Harapan menikah umur 28, sekarang sudah 34. Masalah betul. Masalah. Jadi masalah ini kita ketemu tiap hari karena belum tentu yang kita rencana itu jadi semua. Amin kok tidak? Ya. Karena itu orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk orang lain berubah, tapi kita tidak rubah diri sendiri. Amin kok? Di Lelogama juga ada yang tiap hari dia hanya sebut orang salah semua, tapi untuk dia salah tidak boleh. Ada. Dia laki-laki kok perempuan. Dia ada di ini gereja. Sekarang ini dia ada. Dia pakai baju warna. Weh, ini do mulai batudu ini. Oke, jemaat. Saya mau kasih saudara bahwa Timotius diutus oleh Paulus untuk jadi uskup di Efesus. Tapi sadar bahwa dia ini masih sangat muda. Bukan saja muda biasa-biasa, muda air-air. Bukan air biasa, ini air tergenang makanya. Dia masih sangat muda. Rupa-rupanya saudara, dari dulu itu orang tua anggap remeh anak muda. Kalau ngomong anak muda itu, anak muda itu hanya tahu yang ribut-ribut, yang pesta-pesta. Anak muda tidak mapan, anak muda tidak bertanggung jawab, anak muda itu suka yang senang-senang. Dari dulu. Apalagi akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang serius di Efesus.
Paulus kasih tahu dia, Timotius, saya mau kasih tahu kamu Timotius, sampai sana kalau orang omong soal kamu, tidak usah bantah, tidak usah baku balas, tidak usah bertengkar. Engkau hanya boleh lakukan satu. Apa itu? Jadilah teladan. Cukup. Jadi apa? Jadi apa? Tidak usah balas. Orang omong bilang engkau bodoh, orang omong engkau apa, tidak usah balas. Jadilah. Seberapa pentingnya teladan dalam kekristenan. Dengar, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Harus.